Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rija Ramdhani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 7 yang berjudul dengan bab teks deskripsi. Di sini kita akan membahas pengertian, kemudian ciri-ciri, tujuan, dan jenis teks deskripsi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Kita langsung ke materi ya. Kita akan belajar tentang teks deskripsi untuk kelas 7 ya, oleh saya sendiri yaitu Rijal Ramdhani. Yang pertama yang akan kita bahas sebelum kita bahas pembelajaran, tujuan pembelajarannya dulu ini apa? Nah, setelah membaca teks deskripsi yang disajikan, peserta didik dapat menentukan ciri umum dan jenis teks deskripsi, bisa dari segi isi dan tujuan informasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks deskripsi yang disajikan, peserta didik dapat menentukan teks deskripsi dengan benar. Kita lanjut ke materi. Nah, yang akan kita pelajari di hari ini adalah tentang definisi, ciri, tujuan, dan jenis teks deskripsi. Yang kita akan bahas yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian dari teks deskripsi itu apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa deskripsi berasal dari kata Latin yaitu describere yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi seolah-olah pembaca itu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, pengertian teks deskripsi ini juga menurut ahli salah satunya yaitu oleh Goris Kerap yang mengatakan bahwa teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca dari penulis ke pembaca gitu. Memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan kepada pembaca atau pendengar. Itu kalau menurut Goris Kerap. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi dapat diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan yang dibuat oleh penulis. Itu pengertian dari teks deskripsi. Lanjut. Nah, ciri-ciri teks deskripsi. Sebuah teks bisa disebut ini teks jenis teksnya apa apabila memiliki ciri-ciri. Salah satunya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Di sini ada 4 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek jadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Kita bahas satu persatu dari ciri-ciri teks deskripsi ini. Sesuai dari definisi dari teks deskripsi, bahwa teks deskripsi itu adalah memindahkan kesan atau memindahkan hasil pengamatan si penulis untuk si pembaca. Jadi seolah-olah yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu, seolah-olah si peserta didik atau seolah-olah si pembaca ini tergambar atau terlukiskan sesuatu di kepalanya, di otaknya gitu. Kalau ketika membaca sebuah teks, dia seolah-olah dia tergambar di otaknya. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek jadi jelas. Nah, Bapak tanya dulu, objek panca indera manusia ada berapa? Secara normal, panca indera manusia itu ada 5, yaitu 1, indera penciuman adalah hidung, indera penglihatan adalah mata, indera peraba adalah kulit,
indera perasa adalah apa? Ini namanya lidah, kemudian indera pendengaran adalah telinga. Nah, ketika ada teks deskripsi, kamu baca teks deskripsi seolah-olah kamu melihat sendiri gitu, atau seolah-olah kamu mendengarkan sendiri gitu. Maksud dari ciri yang nomor 2 ini. Yang selanjutnya membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi seolah-olah ketika kamu baca teks deskripsi atau mendengarkan sebuah teks deskripsi, seolah-olah kamu yang merasakan sendiri atau seolah-olah kamu yang mendengarkan sendiri. Yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, di teks deskripsi biasanya objeknya itu diterangkannya, dijelasannya secara terperinci seperti warnanya, warna merah, kuning, hijau dan sebagainya, atau hitam gitu kan. Kemudian ukurannya, ukuran itu misalnya luasnya berapa gitu kan. Kemudian bentuknya seperti apa, dijelaskan gitu ya. Kemudian keadaan suatu objeknya seperti apa nanti dijelaskan. Jadi seolah secara terperinci dijelaskannya. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan teks deskripsi. Sebuah teks, apapun jenis teksnya, pasti memiliki tujuan. Salah satunya teks deskripsi. Teks deskripsi juga memiliki tujuan. Tujuannya ada berapa? Tujuan teks deskripsi di sini ada 2. Nah, nih, berdasarkan tujuannya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau ekspositoris. Nah, yang pertama, deskripsi sugestif. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenaan langsung dengan objeknya. Maksudnya itu adalah didasarkan oleh sifat subjeknya atau sifat objeknya, seperti galak, kemudian gembira, sedih, senang gitu kan. Itu untuk deskripsi sugestif. Yang kedua adalah deskripsi ekspositoris atau deskripsi eksplanatori atau juga bisa disebut deskripsi teknis. Apa tujuannya? Untuk memberi identifikasi atau informasi mengenai objek, ya. Mengenai objek, pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Jadi ketika Bapak menjelaskan teks deskripsinya tentang lapangan upacara misalnya, dijelaskan, nah seolah-olah kamu ketika kamu melihat lapangan upacara itu seolah-olah kamu langsung tahu, oh ini ternyata yang dideskripsikan tadi, seperti itu ya. Lanjut sekarang. Nah, jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 4. Kita bahas satu-satu. Di sini ada 2 dulu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama teks deskripsi tempat. Apa itu teks deskripsi tempat atau spasial, bisa disebut spasial? Teks deskripsi yang melukiskan atau yang dideskripsikannya adalah sebuah tempat, ya. Kemudian ada teks deskripsi benda. Berarti yang dideskripsikannya adalah sebuah benda. Bisa itu kursi, meja, itu kan seperti benda, itu kan ya. Kalau tadi teks deskripsi tempat, contohnya adalah lapangan upacara, lapangan bola, pantai, masjid, atau ruangan kamar kamu, rumah kamu, itu ya, yang kalau di deskripsinya. Yang selanjutnya adalah ya teks deskripsi waktu. Jadi yang di deskripsinya adalah kejadian urutan waktu. Contohnya kejadian kebakaran, kejadian ketika ada tsunami di Aceh, kejadian waktu yang berurutan misalnya terjadi longsor dan sebagainya. Itu kalau deskripsi waktu. Kemudian ada teks deskripsi orang. Apa itu deskripsi orang? Berarti ya maksudnya di sini adalah yang dideskripsikannya itu adalah orang, ya. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah informasi penting dalam teks deskripsi. Setiap bacaan memiliki informasi penting. Informasi penting merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Ya. Nah, ide pokok. Nah, ini ide pokok itu apa? Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok diungkapkan dengan kata-kata atau frasa. Dan ingat, penulis selalu mengulang kata atau frasa tersebut
sehingga sering disebut kata kuncinya. Contoh, kalau ide pokoknya itu tentang tsunami, pasti yang di dalam bacaan itu sering muncul kata tsunami. Nah, itu berarti kata kuncinya itu, ya. Itu yang disebut dengan ide pokok. Nah, ide pokok terbagi menjadi jenis ide pokok. Nah, di sini paragraf yang memiliki ide pokok bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal, di akhir. Kalau di awal, ide pokoknya di awal, berarti disebutnya paragraf deduktif. Sedangkan kalau paragrafnya, ide pokoknya ada di belakang atau di akhir, itu disebutnya paragraf induktif. Nah, kalau paragraf dengan pokok pikirannya ada di awal dan ada di akhir, disebutnya deduktif induktif. Jadi, ide pokok setiap paragraf dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan di akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, ya. Nah, cara menemukan informasi dalam teks deskripsi. Caranya bagaimana kita agar tahu informasi yang disampaikan dalam teks deskripsi ini apa? Ada 3, maaf. 1, dibaca dulu keseluruhan teks deskripsinya, Kemudian pahami isi teks deskripsi tentang apa. Kemudian temukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.